Bersyukur kita bertemu bulan mulia. Berlomba kita meningkatkan bakti pada yang kuasa. Bergumul kita dengan suasana yang kadang menggoda. Ramadan membawa hikmah untuk kita semua. Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan. Kemudian saya kadang-kadang juga agak mengeri-ngeri sedap gitu ya. Bahasa Refli Harun. Iya. Ketika mungkin semacam pernyataan atau semacam apa yang disampaikan oleh para penguasa ya, dalam artian yang punya kebijakan lah. Ketika masyarakat umum merasakan kondisi yang semacam itu, kenapa yang diungkapkan kok tidak sama dengan kenyataan yang ada? Itu kan kadang-kadang kalau kita ngikut akhirnya nanti kalau ini sudah kelewat jadi parah, lalu gimana? Kalau kita mengikuti apa kata pemahaman diri bahwa sesungguhnya tidak semacam itu, kita juga mau ngikut siapa gitu kan menjadi sulit. Ya karena salah satu alasannya ya, alasan mereka atau kita lah, saya tidak ingin menyebut mereka, tapi sebenarnya ini kursus kita, persoalan kita sebagai anggota masyarakat dan anggota warga negara, yaitu terkait dengan tadi satu soal kejujuran, soal soal tadi soal jati diri kita sebagai bangsa dan seterusnya yang mengalami hal yang semacam ini harus ada kesadaran bersama. Saya akan bisa mengatakan, itu biasa dalam dunia sekarang, apalagi medsos dan sebagainya, sehingga cara pandang tadi bisa berbeda. Bagi Anda akan mengatakan ini benar, bagi orang lain akan mengatakan itu salah. Cuma kalau kita rasakan umpamanya, kita bicara non sewu ini soal mudik aja lah. Pernyataan-pernyataannya kan sepihak ada yang melarang mudik, bahkan sampai terjadi sepihak ada yang membolehkan, sepihak, dan ini kan bagi saya yang biasa mudik ke sana kemari kan jadi repot juga ini, masyarakat dibingungkan dengan. Jadi ya mungkin apalagi kalau ada yang mau menelusuri kan kenapa misalnya dilarang mudik. Alasannya kan ada kan tentunya kan ya. Maksudnya menghindari terjadinya mungkin interaksi lebih banyak orang lagi, sehingga ini beresiko untuk misalnya kondisi untuk kita bisa mengendalikan COVID dan sebagainya kan menjadi tidak terkendali kalau arus mobilitas manusia itu sedemikian riuh gitu kan. Ya semoga tujuannya baik semua ya, kita berhusnudzon lah pada pengambil kebijakan bahwa ini begini untuk kebaikan, tetapi pro kontra memang tidak bisa dihindari ya. Nanti kita bahas sendiri soal mudik ini memang peristiwa budaya, tidak sekedar ritual tahunan, tapi ini sudah menjadi peristiwa budaya. Tapi tadi soal kembali pada intinya tadi dengan puasa, ya kita semoga bisa memperbaiki lah hal-hal yang mungkin secara ungkapan-ungkapan yang ini memang arahnya kan tentu dikonsumsi publik itu kita menjadi semakin ada tidak semudah mengucapkan kata-kata yang itu secara makna dan nilainya itu memang kurang begitu bisa mempengaruhi dan kurang begitu bisa dirasakan pas oleh publik gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita runut dari soal bahasa ya, kenapa bahasa itu bisa dirasakan? Sama saja ketika orang berdoa kemudian dengan khusyuk sesuai dengan hati nuraninya, dia ngambil kata-kata, ngambil kalimat-kalimat yang sudah begitu dekat sampai dia meneteskan air mata umpamanya. Itu kan sebenarnya kan kata-kata, kalimat-kalimat itu betul-betul keluar dari vibrasi spiritual yang ada di dalam diri manusia, itu diungkapkan lewat doa. Kita bisa melihat orang yang baca puisi umpamanya, karena dia mendalami isi dari puisi itu, kita kadang-kadang ternyuh, hebat sekali ini orang baca puisi, ya kan kayak gitu. Lah sekarang menurut saya banyak kalimat-kalimat yang terbuang percuma
ketika kalimat itu sampai di publik. Semoga puasa bisa mendandani itulah. Iya.